Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah hari ini saya Didi Suhenda, CGP Angkatan 7 untuk pengajar praktiknya Bapak Cornelis dan fasilitatornya Ibu Eti Arinastiti. Hari ini bertugas untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Dan di modul ini adalah tugasnya saya harus mewawancarai kepala sekolah. Ada 3 kepala sekolah dan ini adalah salah satu kepala sekolah yang akan saya wawancari hari ini terkait dengan pengambilan keputusan. Baik, kita perkenalkan dulu atau kita akan kenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 63 Jakarta. Iya, betul. Beliau adalah Ibu Eti Suyanti. Ya. Bu Eti Suyanti ini baru menjabat di SMK Negeri 63 Jakarta, sebelumnya dari SMK 57 ya Bu Ya, ya. betul. Baik, dan kita akan membahas banyak hal tentunya terkait dengan pengambilan keputusan ini. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya di di sesi wawancara di berikutnya. Oleh karena itu simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share juga untuk ke teman-teman yang lain untuk praktik baiknya. Ibu kan sudah memimpin banyak sekolah dan ini adalah sekolah yang ke-5 atau ke-6 Bu? Kalau memimpin ini sekolah keempat. Sekolah keempat. Tetapi karir sebagai guru Ya, Bu. ini sudah sekolah ke-7. Sudah sekolah 7, wah berarti ini sudah malang melintang di dunia pendidikan Bu Eti. Alhamdulillah, jadi hari ini saya bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke. Dalam menjalankan pengambilan keputusan ya Bu, di sekolah Ibu, terutama ada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari pengalaman selama ini Ibu memimpin sekolah, ada nggak kasus dilema yang seperti itu, di mana ada kepentingan, ada nilai kebajikan, sehingga waduh ini mau mana dulu nih? Iya, oke. Nah, jadi ini kan memilih dari 2 hal yang baik. Baik. Mana duluan? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, itu memang butuh pengalaman Pak Dedi. Iya betul. Jadi gini. Jam terbang ya Bu? Iya. Saya pernah merasakan itu. Jadi ada 2 kegiatan, bahkan bukan 2, 4 kegiatan. 4 kegiatan Iya. sekaligus Bu? Sebelum saya memimpin di sini. Kegiatan yang pertama itu ada program dari Kemendikbud. Ada SMK Pusat Keunggulan. SMKPK. Iya, satu sisi itu bareng, itu kan kegiatannya simultan iya, terus ya? Iya, nggak bisa habis kan. Bisa habis. Terus yang kedua harus secara komunitas sekolah ini yang saya pimpin mewakili Provinsi DKI untuk kegiatan namanya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Oh, baik. Ya, dan itu kan harus bergerak bersama. Iya betul Bu. Terus ya, pada saat yang sama waktu itu kita sedang pandemi COVID. Oh, iya benar. Teman-temannya itu Dengan banyak masalah. Nah, teman-temannya satu Betul, kena. betul. Jadi wah, Ada kepanikan juga kan? panik. Saya harus menenangkan teman-teman. Menguatkan diri, menguatkan teman-teman. Iya. Sementara di satu sisi kami itu waktu itu sudah menjadi sekolah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sudah masuk BLUD. Iya. Badan Layanan Umum Daerah. Iya. Oh, iya. Nah, saya punya 11 pegawai. Pemerintah menyampaikan
tutup semua layanan hotel, tutup semua layanan resto. Sementara mereka kan tetap harus membayar kontrakan, harus Ibu benar-benar merasakan dilema yang sangat pelik itu, Bu. Empat kan itu. Dan itu di 1 tahun yang sama, itu tahun 2021. Ingat waktu itu sedang tinggi-tingginya ya. Sangat tinggi-tingginya. Nah, bagaimana caranya? Ini semuanya jalan. Pegawai saya alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan. Dan mereka bisa mendapatkan salary setiap bulan. Walaupun ditutup. Wah, hebat sekali, Bu. Terus yang SMKPK jalan 2021. Waktu itu kami sedang menata ulang Hotel Pradana di SMK 57. Terus kegiatan mewakili Provinsi DKI wilayah bebas dari korupsi juga jalan. Dan ini kegiatan yang membutuhkan. Saya ngebayanginnya aja udah langsung pegel, Bu. Apalagi nggak jalanin ya. Jadi di saat yang sama yang harus pertama dilihat itu adalah ini. Yang pertama nih untuk yang BLUD, saya harus buat identifikasi dulu. Terus yang kedua, per item itu harus saya buat masalahnya di mana. Yang BLUD, waktu itu kami punya namanya Silpa dari 2019. Nah inilah butuhnya perencanaan nih, Pak Dedi. Di akhir 2019, SMK Negeri 57 Jakarta membukukan Silpa sebesar 999 juta rupiah. Besar Kami sekali. ya duit semua tuh Pak Dedi, gak ada jawabnya. Itu silpanya, pendapatan kami waktu itu 2,44 miliar. Nah silpanya itu 900, hampir 1 miliar. Waktu itu, nah ini pemimpin nih Pak Dedi. Waktu itu saya nggak pernah tahu akan ada pandemi. Teman-teman saya bilang, Bu, saya merinding kalau ingat zaman itu. Bu, kita ekspansi, Bu. Ekspansi apa? Kita bikin ini, Bu. Kita bikin semua bersuara. Karena melihat silpa kita besar. Potensi besar. Iya, besar. Wah, Bu, nanti di 2020 kita akan dapat lebih besar lagi. Kita bikin ini, Bu. Oke, semua saya tampung. Tapi saya bilang, ini saya catat dulu ya. Karena kita belum tembus 2 miliar. Kalau udah 2 miliar kita baru ekspansi. Teman-teman waktu itu jelas ada yang kecewa, saya tahu. Cuma saya bilang, nih dengarkan ya, kalau belum 1 miliar kita itu butuh dana. Nah di situ butuh pengetahuan yang luas. Kalau kita mau bikin ini jangka panjang. Iya, mikirnya kalau mau ekspansi ke sini kita butuh modal sekian. Yang namanya usaha bisa untung, bisa rugi. Jika rugi, maka ini akan hancur uangnya. Sementara kita ngumpulinnya ini kan dengan penuh keringat. Betul. Saya bilang, ternyata Januari kami bisa menghasilkan 200, Februari 150, Maret minggu ketiga tutup. Langsung lockdown ya. Sampai 2021 ya. 2021. Itu 2 tahun itu kan full ya Pak Dedi. Nah, coba kalau saya turuti kita ekspansi. Wah iya benar. Dari mana saya membayar 11 pegawai itu? Berarti Bu, Anda dalam merencanakan, mengidentifikasi, dan ini kalau di dalam teknik pengambilan keputusan biasanya dilemanya adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Berarti itu. Ibu ini pernah ada di kasus yang seperti itu ya Bu ya? Dan alhamdulillah berhasil ya Bu? Alhamdulillah berhasil Pak Dedi, kami bisa melewati masa-masa itu. Itu bisa mengcover beberapa, 11 ya Bu? 11 pegawai. Tidak dirumahkan? Tidak ada. Bayangkan itu Bu, kalau dirumahkan. Iya, jadi saya cuma bilang ke mereka, tetap ke sekolah ya, tetap disapuin. Nah nanti gantian piket aja, yang penting enggak berantakan. Nah itu satu nih. Terus yang kedua, ini yang tadi yang kedua tuh apa ya? Apa Pak? Yang zona integritas. Zona integritas.
itu kan hal baru untuk dunia pendidikan. Kami harus belajar, sementara kondisinya kan pandemi. Ini jadi satu dengan pandemi ini. Nah, teman-teman yang satu ada di mana, yang satu ada di mana. Ya. Sementara saya juga sempat 2 kali kena, dan teman-teman nggak tahu kalau saya itu kena. Kenapa, Bu? Kena itu, yang tidak bisa mencium itu. Nah, jadi sempat Ibu kuat ya 2 kali kena. 2 kali kena, tapi nggak boleh kelihatan bahwa saya itu drop. Sebagai pemimpin jangan sampai terlihat darahnya menetes. Kalau jenderal di perpimpinan perang gitu ya. Walaupun berdarah-darah. Dan saya ingat sekali pada saat teman-teman pada curhat, Bu, aku takut. Padahal saya juga lagi kena. Saya bilang, semangat Bu, Ibu kesini ya, nanti tesnya kesini ya, ini lebih murah. Karena saya juga udah ke situ, jadi saya tahu. Padahal pada saat yang sama, Ibu kok nggak pakai video gitu. Saya tutup. Padahal saya juga sambil tiduran gitu. Tapi itu akhirnya bisa terlewati dengan baik. Dan bagaimana mengorganisir teman-teman untuk menyelesaikan tugas negara itu dalam kondisi sulit. Jadi, Bu, kita nggak ngerti ini apa, bahasanya terlalu tinggi. Oke, nanti saya akan tanya. Ini areanya tentang apa? Karena berhubungan dengan birokrasi, sementara pendidikan kan kita tahunya belajar, bagaimana melayani anak. Ternyata itu menjadi tantangan, Pak Didi. Nah, karena semakin ditantang, kita semakin haus untuk mencari solusi, menggali ide. Dan dari situ saya berpikir bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Selama kita mau ada tekad kuat, insya Allah terlewati ya. Itu 2, terus 3 pandemi itu yang tadi saya udah ceritain, gimana menguatkan teman-teman. Terus yang terakhir itu PK-nya tetap jalan, semuanya berjalan dengan baik, sehingga di akhir tahun 2021 pegawai kami alhamdulillah selamat semua, dan mereka pegawai BLUD itu aman sampai di akhir tahun. Terus yang kedua, kami untuk zona integritas wilayah bebas korupsi ditetapkan oleh Bapak Menteri Pan RB sebagai unit kerja dengan kriteria wilayah bebas dari korupsi. Tahun itu kalau SMK negeri di Indonesia itu kami waktu itu satu ya. Kemudian teman-teman untuk kegiatan PK juga selesai dengan sangat baik. Jadinya Hotel Pradana di kamar-kamar Sri Kandi itu bangunannya direhab jadi baru, tampilannya baru. Fasilitasnya semua meubelernya baru, dan itu alhamdulillah 16 kamar itu terselesaikan. Padahal itu di masa sulit ya, Bu? Iya. Dan terakhir waktu pandemi itu memang ada 2 teman kami yang menghadap ilahi, tapi yang lainnya alhamdulillah selamat. Jadi menyelesaikan itu semua. Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Yang tadi sampai ada 2 ya, Bu ya, yang menghadapi lagi berupa cita ya, Bu ya, sedalam-dalamnya, mudah-mudahan diterima iman Islam dan ditempatkan di tempat yang terbaik ya, Bu ya. Ini, Bu, tadi saya menyimak dari cerita-cerita Ibu ada 4 sekaligus kegiatan itu ya, Bu ya, yang dilema yang jangka pendek melawan jangka panjang, terus juga ada dilema Ibu truth versus mercy, ada kebenaran dan rasa kasihan. Sebenarnya kan kebenarannya adalah Ibu sedang dalam kondisi positif, tapi kan kita juga harus mampu melayani gitu kan. Harus mampu melayani, harus menunjukkan rasa kasih sayang kita sebagai pemimpin gitu, perhatian kita sebagai pemimpin. Itu sangat hebat sekali menurut saya, Bu ya. Terus dan itu tentunya adalah membuat keputusan itu adalah muncul dari dalam diri Ibu, bukan dari berdasarkan teori ataupun juga cerita orang, tapi itu pasti dari insting atau intuisinya Ibu ya, Bu ya, insya Allah. Nah, itu kan saking baiknya, Bu, hal apa saja yang menurut Ibu tuh
ada merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan yang menurut Ibu itu berat? Tantangannya jelas gini, yang tadi di awal saya sampaikan, jangan sampai kita mengambil keputusan niatnya menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Nah, itu yang harus dikecilin sama sekali. Kalau misalnya ternyata ada eksesnya, itu manusiawi, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan yang eksesnya, sampingannya itu bisa kita kendalikan. Misalnya seperti tadi, pada saat saya memutuskan, teman-teman begitu semangat, girohnya tinggi banget, ekspansi Bu, saya udah tahu Bu linknya, mereka kan udah semangat, semangatnya lagi tinggi-tingginya, sementara saya bilang bagaimana saya mengangkatnya. Tetapi mereka, walaupun mereka itu kecewa, pasti Bu, kecewa ya, itu kecewa banget kecewa kan. Banget. Oh, kita kan udah capek Bu, kita kan udah ini Bu gitu. Tapi kekecewaannya itu bisa bisa diminimalisir dengan kita memberikan reasonnya. Nanti kalau kita ekspansi ini, kita butuh modal sekian. Nah, yang namanya usaha itu kan bisa untung bisa rugi. Betul. Nah, saya waktu itu belum tahu bakal pandemi padahal. Coba kalau waktu itu. Untungnya Ibu punya fondasi, planning yang jelas ke depannya gitu. Jadi walaupun dorongan, tekanan dari bawahan Ibu, dari rekan Ibu, atau mungkin dari sesama teman sejawat dari kepala sekolah, mungkin ada rangsangan, ingin lebih cepat nih gitu kan, ingin menunjukkan lebih inilah bomnya, tapi Ibu bisa menahan ya Bu ya? Iya, nah itu seninya, ditarik, diulur, ditarik, diulur. Nah, untuk bisa narik dan ngulurnya itu, Pak Dedi, itu kan seninya memimpin sebenarnya. Kita harus banyak membaca itu nggak harus dari buku, tetapi melihat situasi ya. Jadi mana yang mau diduluin, mana yang enggak. Bu, sepertinya kita sudah mau masuk ke pertanyaan, tinggal sisa 2 pertanyaan lagi. Ini tentang masalah jadwal. Jadi pasti Ibu itu pasti punya agenda dalam menyelesaikan kasus-kasus. Nah, kan seperti tadi ada dalam masa-masa sulit ada 4 kegiatan. Bagaimana Ibu mengorganisir atau mengatur, menjadwalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hadir di saat waktu yang bersamaan? Iya. Oh, pertanyaannya cerdas banget. Gini Pak Dedi, saya memahami bahwa kita itu hidup itu kan memang sudah ditentukan oleh Allah ya. Pak Dedi tentu lebih paham dibanding saya. Tidak ada daun yang jatuh tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi karena saya percaya akan kekuatan yang Maha Kuasa, jadi setiap hari di awal saya masuk kerja gitu, saya datang, saya harus selalu lebih awal. Karena kalau lebih awal saya lebih fresh, terus saya berdoa tentu dengan keyakinan saya upayakan untuk membaca ayat suci, sehingga kalau nanti di hari itu banyak masalah, saya sudah siap secara batin. Berarti menyiapkan diri di awal ya Bu ya. Menyiapkan, dan saya selalu berdoa, ya Allah, jika hari ini Engkau tentukan menjadi hari yang indah, maka indahkanlah. Jika memang ada sesuatu yang harus saya selesaikan, maka mudahkanlah saya untuk mencari jalan keluarnya. Bimbinglah saya, sehingga jika ada masalah 1, 2, 3, 4 di waktu yang sama, bruk gitu, saya akan berdoa, ya Allah, berikanlah saya jalan. Itu seperti ada yang menuntun Pak Dedi. Karena saya yakin dan percaya kita itu kan terdiri dari
jasad dan roh. Iya. Yang menggerakkan kita adalah roh. Karena saya yakin bahwa yang menggerakkan itu adalah roh, maka saya ikuti. Nah, itu ada namanya suara hati. Oh iya. Satu-satunya yang gak pernah bohong itu suara hati. Hati terdalam ya. Ah. Jadi ibu memiliki prinsip, memiliki kebiasaan, memiliki budaya yang sudah baik. Terus ini tuh dijadikan oleh ibu untuk melewati hari-hari ya Bu ya. Iya. Ternyata saya mendapatkan cerita yang sangat menginspirasi, namanya cerita inspirasional tentang memulai pagi ya Bu ya. Iya. Dari dengar cerita ibu tadi, saya juga bisa merasakan Bu, di mana saya mempersiapkan hari Senin sampai hari Jumat dengan mempersiapkan hari Sabtu dan Minggu. Itu sangat berbeda. Iya. Ternyata begitu dikolaborasikan atau dielaborasikan dengan pengalaman ibu, ya benar. Berarti kita harus menyiapkan hari kita itu dari nol itu dengan Iya. sebaik-baik mungkin ya. Betul. Jadi kita harus siap dengan apapun. Nah, begitu semua masalah masuk, kita tinggal baca. Kita baca dengan tenang. Nah, di sini penguasaan emosi. Nah, emosi itu kan tergantung kondisi Betul. rohani kita. Rohani. Ya, kita baca satu-satu. Nah, dari situ akan terlihat, oh ini yang harus pertama saya selesaikan. Nah, dari situ kita bisa lihat ini masalahnya tentang apa, yang harus saya hubungi itu siapa. Oh iya betul. Nah, karena di awal saya masuk ke satu tempat itu saya sudah observasi, saya sudah dalami. Oh, Pak Dedi itu orangnya kayak gini. Oh, berarti saya kalau bicara ke Pak Dedi itu harus begini. Nah, Ibu A itu begitu. Jadi saya kalau ngomong sama beliau itu harus begitu. Nah, supaya apa? Apa yang kita sampaikan itu nyampe ke Bapak dengan baik. Jangan sampai gini. Salah satu masalah di kita adalah komunikasi. Niat saya ngomong A, nyampe ke Pak Dedi jadi B. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Sehingga dengan penguasaan pribadi guru, sehingga saya kalau ngomong ke Pak Dedi ini kayaknya mesti begini deh. Supaya nanti saya maksudnya, Pak begini dong. Bapak, oh iya Bu, ini maksudnya. Nah, kalau kayak gitu nanti akan selesai satu. Nanti selesai semua. Insya Allah. Saya simpulkan nih sedikit ya Bu. Dari cara Ibu menyampaikan dan isi yang disampaikan, saya melihat bahwa Ibu itu adalah seorang yang pandai mengidentifikasi. Mampu mengidentifikasi sesuatu sehingga apa yang mesti dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan itu udah ketahuan dari awal. Iya. Jadi ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya Bu ya. Mampu mengidentifikasi sehingga tidak keliru dalam merencanakan nanti ke depannya ya Bu ya. Baik, ini mungkin masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Jadi ini dari semua yang sudah Ibu sampaikan, ada pembelajaran yang dipetik ya. Bagaimana cara kita mengambil keputusan, baik itu pembelajarannya untuk Ibu, buat saya juga dan rekan-rekan semua. Ada titik point of view bagaimana kita mengambil pembelajaran dari saat kita menghadapi kasus-kasus dilema ini. Jadi teman-teman semua ya, bahwa sebagai pemimpin kan setiap kita itu pemimpin sebenarnya ya. Iya, pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk ya kalau laki-laki pemimpin keluarganya. Nah, terus kalau kita berkarir sebagai guru, kita yang memilih jalan hidup ini, jalan karir ini untuk hidup kita dan suatu saat teman-teman, insya Allah nanti guru penggerak ditetapkan menjadi pemimpin. Amin. Di unit-unit sekolah atau di tempat yang lain. Ada satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa kita bertanggung jawab terhadap yang kita pimpin, dan tanggung jawab itu dunia akhirat.
karena itu tanggung jawabnya mengikat dunia akhirat, maka setiap hal yang kita hadapi itu mikirnya sampai ke sana. Nah, supaya bisa seperti itu, pengalaman saya sih gitu ya. Pengalaman saya, persiapkan hari itu lebih awal, datanglah lebih pagi, berdoalah, mendoakan semua berjalan dengan baik. Pun jika terjadi sesuatu, memohon kepada Yang Kuasa agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan tentu saja kita harus ingat, karena kita memimpin satu institusi, nah kita tetap harus konsultasi, kolaborasi, ya, koordinasi dengan teman-teman, konsultasi dengan pengawas, dengan dinas pendidikan, sehingga jika ada hal yang kita tidak tahu, kita langsung bergerak. Mohon izin Pak, saya izin bertanya. Jika cara kita menyampaikan itu baik, maka orang lain juga akan menyampaikan ke kita itu baik. Ingat kata-kata, ingat deh kata-kata Profesor Johannes Surya, semesta mendukung. Kalau kita mengeluarkan energi positif, yang ke kita akan positif semua. Atau ada nih, kan saya lihat nih Pak Dedi itu kelihatannya ini kan pembimbing pramuka, pembina pramuka. Tadi habis juara tuh anak-anak, selamat Pak Dedi. Kemudian pasti senang naik gunung juga, suka alam kelihatannya. Nah, ada ilmu gaung. Kalau kita naik gunung di lembah gitu, ada tebing. Kalau kita bilang A, nanti balik lagi A. Padahal bilang A-nya sekali. Kembalinya tuh A-nya berkali-kali. Nah, sehingga kalau kita sampaikan kebaikan sekali, nah itu kalau dihubungkan dengan agama, iya, nah itu dia berkali-kali lipat. Nah, itu jika kita memberikan yang positif, kembali ke kita positif gitu. Jadi teman-teman tetap semangat ya Pak Dedi, ya, sukses terima kasih, selalu. Bu. Bangga rasanya saya bisa berteman dengan Pak Dedi. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, itulah percakapan kita hari ini terkait dengan kegiatan menyelesaikan demonstrasi konseptual di topik kita tentang mengambil keputusan terhadap dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana sekolah adalah institusi moral, di mana orang-orang yang ada di dalamnya juga seperti apa yang disampaikan Bu Eti harus memiliki jiwa dan etika juga moral yang kuat. Seperti tadi yang diceritakan, sangat inspirasi, membuat saya itu sangat menginspirasi. Menyiapkan pagi hari dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita bangun pagi itu terkaget-kaget, ya, jadi sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di setelah bangun sampai dengan nanti tidur lagi. Jadi kalau kita terbangun dengan terkaget-kaget atau terbangun dengan bermalas-malas, sudah bisa dipastikan hari itu nanti isinya seperti apa. Tapi kalau yang diceritakan Bu Eti tadi adalah bangun pagi, lebih pagi, datang ke tempat kerja lebih pagi, artinya kita mengawali semuanya, menyiapkan segala sesuatunya itu dengan berdoa, menyiapkan kesiapan diri, mental dan lain sebagainya, sehingga sudah dipastikan hari itu akan terhandle dengan baik. Sangat menarik sekali Bapak Ibu dan sangat menginspirasi sekali obrolan kita kali ini. Namun kita harus mengakhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kami dan juga untuk Bapak Ibu yang menonton. Terima kasih dan kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.